عاشق عاشق عاشق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah ab'asu fi kitabi Fathur Rabbani min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani ghafarallahu lahu wa qadasallahu lahu insyaallah fid darain wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain insyaallah. Saudara sekalian, majelis taklim yang berbahagia, ada satu kenyataan ketakutan seorang hamba dalam menempuh derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak adanya mursyid, guru yang bisa mengajarinya. Terkadang keadaan-keadaan itu bila disimbolik dihubung-hubungkan, dikorelasikan, mursyid itu menjadi sangat sulit dicari karena kepercayaan itu juga sangat sulit dipahami. Kadang kita belajar juga bahwa sang guru tidak juga membukakan jalan kepada kita, sehingga kita akhirnya berada di posisi-posisi seperti dulu, posisi-posisi mana kita tidak bisa berbuat lain kecuali kita mengamalkan amal-amal jawarih yang syariah johir saja, sekedar itu. Bahkan kita terkotak-kotak dan akhirnya kita juga masuk ke dalam debat-debat kusir karena kita memikirkan hanya pada syariat-syariat johir. Sedangkan untuk memperdalam syariat batin, kita mungkin agak sulit mencari sang guru terhadap masalah itu. Maka terlebih kita apakah kita lulusan pesantren ataukah kita bukan lulusan pesantren, tetapi ilmu dunia kita juga sudah tinggi sampai perguruan tinggi, mungkin sampai lulus SMA, kita merenung tentang hal-hal ketuhanan, sementara ketuhanan itu bersifat abstrak, bersifat gaibah, sangat sulit terjadi situ. Maka ini ada sebuah nasihat yang sedikit agak memberikan satu kenyataan pada kita. Jangan takut, jangan takut. Ada pembimbing kita. Pembimbing itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan meletakkan nurnya di dalam kolbi kita atau dalam batinul batin kita, dalam puat kita. Dia akan menyinar, dia akan timbul sendiri. Saat-saat seperti itu dia akan membuat satu arahan kepada kita. Saat kita ketakutan terhadap sesuatu hal, dia datang memberikan keberanian kepada kita, memberikan satu nasihat-nasihat kepada kita. Jadi ini konteks lain, ada mursyid sebenarnya pada diri kita. Nah, mursyid itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini insya Allah ya. Kalau dulu saya pernah membahas tentang ijazah, ada ijazah johir, ada ijazah batin. Ijazah johir mungkin tidak bisa, tapi ketika Nabi sudah datang bermimpi dengan Nabi, itu sebuah ijazah batin ya yang luar biasa sudah. Tapi kalau itu juga tidak terjadi pada diri kita, ada lagi yang lain sebenarnya yang bisa memberikan pembelaan pada diri kita. Itu yang disebut kemarin ada istilah kita sering bertobat, lalu timbullah yang disebut dengan qalbud daulah, kekuatan hati, kekuasaan hati, kekuatan hati yang luar biasa. Kekuatan hati inilah nanti memberikan petunjuk. Dalam kitab Taqribul Usul Syekh Said Muhammad Alawi, beliau juga mengatakan bahwa nur Allah itu diletakkan Allah itu pada hati orang mukmin. Dia akan menyinari seorang mukmin di luar daripada istilah malaikat hafazah.
maka dia akan membimbing seorang hamba untuk menuju qurbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Maka apabila orang sudah seperti itu, dengan berani dia lakukan saja berzikir, sering-sering berzikir kepada Allah, bertaubat. Taubat apa yang bisa lah, tidak perlu harus terlalu rumit. Kalau memang ada guru tarekah ya syukur, kalau tidak ada guru tarekah atau ada guru tarekah tapi kita kesibukan kita ya maklumlah, hidup modern sekarang mencari penghidupan, mencari rezeki dan sebagainya, manusia wajar seperti itu. Tidak apa-apa, di waktu luang kita bisa gunakan istighfar, minta ampun, bertalkin diri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang bisa dibaca, saya tidak bisa mengaji Al-Quran, tidak apa-apa, surah Fatihah diulang-ulang, surah Qul Huwallahu Ahad diulang-ulang, tidak jadi masalah. Inilah cara seorang hamba, lakukan saja seperti itu. Seperti biasalah, tarekat sendiri, bikin sendiri tarekat sesuai dengan jadwal waktu kondisi di rumah. Ya, jangan takut pada orang. Kalau Anda merasa takut, dengarkan ceramah saya saja, lakukan, ikuti saja ceramah saya, karena memang ceramah ini terbuka untuk umum dan ijazah juga untuk umum ya. Jadi tidak ada masalah apapun, nanti insya Allah Allah akan membimbing ya, dengan keyakinan karena ada 1000 jalan menuju qurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 jalan, itu pun bahasa majas saja sebenarnya mungkin berjuta-juta jalan. Wa yahdi liman yasha, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, karena orang dikehendakinya itu tidak tahu, anggap saja Anda adalah orang yang diberikan petunjuk kepada Allah sebagai sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zoni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Kalau Anda merasa akan sesat, ya Anda bisa sesat karena berpikir seperti itu. Payuhda, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Min sahilin ila sahil, dari satu tepian ke tepian yang lainnya. Wa min maudiin ila maudiin, dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah ini kan artinya jangan terlalu rumit lah, jangan dibuat rumit lah. Allah itu maha pemberi petunjuk, bukan seperti manusia. Pokoknya bukan seperti manusia. Allah itu maha baik sekali, memberi petunjuk terus menerus. Subhanallah, indah sekali Allah itu. Kalau diyakini ya, diyakini. Kalau tidak diyakini ya susah. Ini kan masalah, ini kan ilmu keyakinan nih, kita ini ilmu keyakinan, ilmu ketuhanan ini ilmu keyakinan, ilmu marifatullah ini ilmu keyakinan. Sudah, tapi kan saya berguru kepada guru ini, misalnya guru ini tidak menyuruh ini, enggak apa-apa, dengarkan ini, tetap aja dengarkan ini. Anda belajar sendiri, Anda nambah sendiri, kapan lagi Anda mau maju? Kapan lagi Anda naik kelas dari tingkat SD ke SMP, dari SMP ke SMA? Kapan lagi? Dari apa? Dari perguruan tinggi sampai perguruan tinggi, kapan lagi? Nah, dari satu tepian ke tepian lain, dari satu tempat ke tempat lainnya, Allah terus-menerus memberikan hidayah kepada Anda. Hatta yaqifa 'alal jaddatil mustaqimah. Sampai nanti engkau berhenti pada satu titik istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau istiqomah itu untung sekali. Qalu rabbunallah tsumastaqamu, yaitu orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah kepada Allah. Fakullama zakara rabbahu tajallat jadathu, maka sampailah kedua jalan istiqomah itu, ke semua jalan itu tuh engkau dengan mengingat Tuhanmu, terus engkau berzikir, mentalkin dirimu berzikir kepada Allah, maka tajallat jadathu, akan jelaslah engkau, akan melihatlah engkau, jelaslah engkau melihat Tuhanmu. Ada ditambahkan, dibukakan Allah. Wan kasyafu dagali anha, terbukalah yang tidak bagus itu terlihat bagi kalian jelas sekali. Ini tidak bagus, ini bagus. Oh ini jalannya, oh ini jalan. Subhanallah. Anha qalbut talib lil haqqi, itulah hati bagi orang yang menuntut kurbah tadi ya, kepada aja wajalla. Yaqta'ul musafati wa yaklipu kulla warai. Meskipun beberapa hal mungkin Anda tinggalkan ya, di belakangmu Anda tinggalkan dengan tingkat kekhawatiran tertentu. Misalnya mungkin Anda selama ini bekerja di suatu tempat yang pekerjaan itu haram, sebut saja ya,
pekerjaan haram. Anda takut berhenti dari pekerjaan itu, tapi karena Anda cinta dengan Allah, berharap kepada Allah, Anda berhenti dari pekerjaan itu karena Anda lihat pekerjaan itu haram dan sangat jelas haramnya. Misalnya di pabrik babi, pabrik minuman keras, atau jual beli yang haram, atau transaksi yang haram, mungkin ya secara syariah. Maka pada saat itu Anda meninggalkan, Anda khawatir, mungkin Anda harus memutuskan dua keadaan, karena kalau Anda teruskan juga bekerja situ, terus menerus bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani bertentangan dengan hati. Ini luar biasa, hati nurani inilah jazbah dari Allah. Hati nurani inilah langsung dari Allah, petunjuk Allah kepada kita, memberitahu kepada kita. Maka bagaimana meninggalkan? Silahkan tinggalkan. Ya tahu, memotong, mungkin Anda memotong, tapi dengan rasa kekhawatiran. Maka pada saat kekhawatiran itu, fa'ija khofa fi ba'di tariqi min halaki baraja imanahu. Maka saat itu Anda pun takut, pada sebagian jalan itu engkau merasakan adanya kehancuran, kerusakan, nanti tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga dan sebagainya. Allah akan menguatkan imanmu. Imanmu pun, maka saat itulah akan timbul nanti keimanan yang kuat, adanya keyakinan, petunjuk, ada jalan rintisan. Fasayaji'ahu fatakmidu niran al-wasyah wal khawf. Maka pada saat itu engkau akan melihat adanya cahaya untuk menghilangkan segala ketakutan, rasa kekhawatiranmu itu dengan jalan. Wa ya'ti badalaha nurul insi wal farji bil qarbi. Maka saat itu datanglah dan bergantilah nurul insi, adanya cahaya al-ins. Nah, bahasanya cahaya yang keluar langsung daripada al-ins, diri manusia. Cahaya diri manusia atau cahaya dari Allah. Sebut saja ini namanya adalah nur Allah. Dan engkau akan menemukan kegembiraan, merasa dekat dengan Allah. Jadi ketika engkau sudah berani mengeluarkan pendapatmu, idemu, sikapmu terhadap keadaan itu, engkau pun berani meninggalkan itu, engkau akan merasa bahagia tersendiri, berbahagia merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan keburukan-keburukan tadi, meskipun melewati proses-proses tadi. Demikian juga kita dalam hidup ini, mungkin proses ketakutanan, hati-hati belajar memarifatullah, bisa ini, bisa itu, bisa ini dan sebagainya, macam-macam sebagainya. Itu proses hidup sebenarnya. Maka orang yang bodoh, dia akan tidak mau menerima nasihat dirinya, dia pun akan berada dalam kebodohannya. Maka kebodohan itu adalah diawetkannya pada dirinya, di hatinya. Maka kebodohan itu pun menjadi selama-lama. Jadilah dia orang yang jahil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maka kejahilan itu adalah menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selama-lamanya dia terhijab dengan Allah tanpa mau berani membuka dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wallahu a'lamu bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa mala al-aqwan, mala al-aqwan.